Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sehingga dari sekian banyak hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengaku beriman, Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara mereka yang meringankan langkah kakinya, menghadirkan ruh dan jasadnya, menjawab seru Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan hati demi meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Jemaah rahimakumullah, setiap manusia pasti punya dosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Setiap manusia pasti punya doa. Tidak ada manusia yang tidak pernah berdoa. Oleh karena itu, maka kultur subuh kali ini mengambil satu tema yang diberi judul dosa yang membuat doa tertolak. Orang kaya berdoa supaya hartanya bertambah dan barokah. Orang miskin berdoa supaya hidupnya tercukupi. Orang sakit berdoa supaya sembuh. Yang sehat juga berdoa supaya tidak sakit. Yang jomblo juga berdoa supaya mendapat jodoh. Dan masih banyak doa-doa lain yang dipanjatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa ada doa yang cepat dikabulkan dan ada doa yang terasa lama bahkan seperti tidak dikabulkan? Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa ada hal-hal yang bisa menjadi penghalang doa. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar, tapi karena ada dosa yang menutup pintu langit. Jemaah sekalian, mari kita renungkan beberapa dosa yang dapat membuat doa tertolak. Yang pertama, makan dari yang haram. Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi makanannya dari yang haram, pakaiannya haram, dan penghasilannya juga haram. Maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Sabda Rasulullah SAW, hari ini banyak orang yang rajin berdoa tapi tidak hati-hati dalam mencari rezeki. Korupsi, menipu, mengambil hak orang lain, lalu berharap doanya dikabulkan. Ingat, doa itu bukan hanya di mulut. Doa itu soal hidup kita secara keseluruhan. Jemaah yang berbahagia, kalau ingin doa mudah dikabulkan, maka pastikan makanannya halal, usahanya halal, atau cara mencari rezekinya juga halal. Yang kedua, dolim kepada orang lain.
Ini ibu tahu apa artinya dolim? Kita sering dengar kata dolim. Tahu artinya dolim apa? Dolim itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu dolim. Dolim bisa kepada siapa saja, misalnya kepada pasangan hidup, kepada anak, kepada tetangga, kepada teman, bahkan kepada orang yang lain yang kita tidak kenal. Rasulullah SAW mengingatkan, doa orang yang terzolimi itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau kita menzolimi orang, bisa jadi bukan doa kita yang naik, tapi doa burukan dari orang yang kita sakiti yang naik lebih dahulu ke langit. Yang ketiga, memutus tali silaturahim. Banyak orang rajin sholat, rajin sedekah, tapi bermusuhan dengan saudaranya. Tidak mau saling bertegur sapa, tidak mau saling memaafkan. Padahal silaturahmi itu dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Kalau hubungan manusia rusak, maka hubungan spiritual juga ikut terganggu. Yang keempat, hati yang lalai dan tidak yakin saat berdoa. Terkadang kita berdoa, tapi hati kita tidak fokus. Mulut berdoa, pikiran kemana-mana. Atau kita berdoa, tapi tidak yakin dikabulkan dan ini doanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hamba yang yakin berdoa. Doa bukan sekedar kata-kata. Doa adalah keyakinan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, terlalu banyak maksiat tanpa taubat. Setiap manusia pasti pernah salah, tapi masalahnya bukan salahnya. Masalahnya adalah tidak mau bertobat. Kalau dosa terus menumpuk, hati bisa tertutup. Kalau hati sudah tertutup, doa terasa berat naik lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, tapi kita juga harus mau kembali kepadanya. Jemaah sekalian, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya doa mudah untuk dikabulkan? Ada beberapa kunci sederhana. Yang pertama, perbaiki makanan dan penghasilan. Minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Perbanyak istighfar, bersedekah, berdoa di waktu mustajab, seperti malam terakhir atau sholat tahajud, setelah azan dan saat bersujud. Jemaah rahimahullah. Kadang doa tidak langsung dikabulkan. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sayang. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menunda karena waktunya belum tepat. Mengganti dengan yang lebih baik atau menyimpannya sebagai pahala di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengecewakan hambanya. Kalau doa kita terasa lama dikabulkan, jangan langsung menyalahkan takdir. Coba lihat diri kita, mungkin ada yang harus kita perbaiki, yaitu perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki hubungan dengan manusia. Insya Allah doa akan lebih mudah terangkat. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan hati kita, dan mengabulkan doa-doa terbaik kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kultum subuh yang dapat disampaikan. Semoga membawa manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.